Ntar dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nulis discovery learning tapi di dalamnya tidak kelihatan sintak atau langkah discovery. Ini juga sama. Nuliskan problem based learning tapi di kanannya sintak problem based tidak muncul ya. Nah, ini tolong nanti diperbaiki. Ini sama. Discovery learning juga ini. Nah, yang baik itu gimana? Misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini yang kalau yang saya kasih tanda orang tersenyum, nah itu baru bagus, betul ya. Nah, misalnya ini model discovery learning. Bisa pakai screen, Pak. Share screen, Pak. Ya, silakan Pak, ada screen-nya dibagi. Saya pakai laptop ya Mas Ali. Teman-teman harus juga ngapain Pak Aris nih? Oh, saya pakai laptop ini tadi ya. Ini saya pakai HP Mas Ali. Pakai HP ya? Iya, dipindah. Ah, gimana caranya ya? Atau saya kirim ke Mas Ali, nanti tolong Mas Ali bantu Boleh. share ya. Ah ya, oke. Aduh. Taruh. Wah, sini saya nggak bisa kerja. Atau pindah ke laptop aja Pak Aris. Masih Zoom Mas Ali? Oh masih dong. Saya masih di penjenjangan ini. Oke. Saya klik kelompok A. Aduh, salah kirim lagi. Tantar Mas Ali. Udah Mas Ali, saya kirim Japri di WA. Tolong di-share ke di Zoom-nya ya. Udah. Tutup. Udah Mas Ali, sudah saya share di Japri Mas Ali, terus di-share di Zoom ya. Sedang saya buka sebentar Pak Aris. Monggo Pak Aris. Nggak dari tadi Mas Ali ngingetin. Ya, makasih. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya. Ini saya jalan 2 Bapak Ibu ya. Saya Zoom di laptop, Zoom dengan Pusdiklat Jakarta. Di HP saya mimpin Zoom dengan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi komunikasi kita ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu coba diperhatikan. Saya ulang kalau gitu ya. Jadi memang dengan prinsip merdeka belajar, kita boleh bikin RPP itu dengan sistematika atau format ya ala kita. Tapi ingat Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada kebebasan yang hakiki. Merdeka di situ tetap ada rambu-rambu. Karena ada instrumen lain yang bisa dipakai untuk melihat apakah RPP yang kita buat itu sudah memenuhi regulasi atau belum. Sebagai gambaran kemarin kan RPP itu nanti kalau Bapak Ibu akreditasi sekolah ada instrumennya.
Nah, di sana kan dilihat RPP Bapak Ibu. Nah, semakin lengkap RPP Bapak Ibu sesuai apa tagihan di instrumen itu, maka nilainya akan semakin bagus. Nilainya bisa 4. Kalau kurang bagus, nilainya 3. Kurang bagus lagi, nilainya cuma 2. Atau SPP Bapak Ibu tidak bagus, nilainya cuma 1. Nah, tentunya kita sebagai guru, kalau kita urun untuk sebagai sumbangsih kita kepada lembaga, ya dalam bentuk buat RPP ini. Kan kita nggak mungkin nyumbang sekolah kita berapa juta, enggak. Nah, yang kita bisa sumbangkan itu apa yang kita bisa sumbangkan untuk lembaga kita. Dengan cara apa? Salah satunya untuk bikin RPP agar nanti nilainya bisa sempurna, bisa mendapat nilai 4. Oke, Bapak Ibu, halo. Halo. Halo, Ya, masih bisa dengar ya? masih Pak. Ya, oke lanjut. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ini hasil apa itu review RPP yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Pertama, kalau Bapak Ibu ngumpul tugas, itu jangan suruhan soal dari saya Bapak Ibu tuliskan lagi. Tolong yang suruhan dari saya ya yang nggak perlu ya dihapus. Bapak Ibu mana-mana yang diperlukan silakan diambil. Ya, jadi di ATM. Seperti ini ya. Nah, ini kan kata-kata dari saya ini. Nah, jangan ditiru semuanya gitu. Kemudian Bapak Ibu, masih ada teman kita yang menuliskan ada KI-nya ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu tidak usah lagi nulis KI lah ya. Karena nanti akan tambah panjang nanti ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi KI tidak usah ditulis. Kemudian Bapak Ibu sekalian masih ada di RPP Bapak Ibu kemarin tuh, isinya kosong, di kiri kosong tapi di kanan isi. Nah, ini tolong kiri kanan kalau bisa diisi. Tujuan pembelajaran juga masih hanya ditulis pakai deskripsi ya. Ini kan dari saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tolong nanti silahkan diisi secara lengkap. Ya, lanjut. Ibu Pak Syarifudin. Pak Syarifudin. Bisa kelihatan? Bisa dibaca? Bisa Pak, bisa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini masih ada teman kita yang nulis KD itu hanya satu saja. KD dari KI 3 saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ingat ya kalau nuliskan KD harus satu set. Kalau agama PKN ya KD dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kalau selain agama PKN cukup KD. KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Jadi jangan hanya KD KI 3 ini saja. Ya, harus lengkap satu set gitu ya. Kemudian nurunkan KD ke IPK, misalnya ini ya Bapak Ibu, jangan satu KD, satu IPK. Nah, ini terlalu berani Bapak Ibu ya. Kalau bisa satu KD itu paling tidak ya dua IPK lah gitu ya. Anggaplah indikator dengan kunci atau kunci dengan pengayaan, misalnya begitu. Ya, jadi usahakan ya, satu KD itu minimal 2, ya manis 3 indikator. Dengan asumsi indikator IPK penunjang 1, IPK kunci 1, IPK pengayaan 1. Nah, itu yang manis seperti itu. Kemudian ya Bapak Ibu, dalam menuliskan IPK, jangan pakai bahasa KKU-nya KD. Misalnya di sini memahami. Memahami itu adalah bahasa KKU KD. Tapi yang diisikan adalah KKU yang ada di dalam ranah C2-nya. Di dalam level memahami itu, C2 itu, pemahaman. Yang ada di dalamnya. Contohnya menjelaskan, ya, mendeskripsi menjelaskan misalnya gitu ya, boleh. Nah, itu yang diambil. Nah,
Gitu ya, jangan memahaminya yang diambil. Memahami itu adalah level kognitif. Nah, ini ya, ini yang saya kasih tanda tersenyum ini. Nah, ini misalnya ya 1 KD di breakdown menjadi 4 IPK. Nah, ini gitu Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu tidak usah menuliskan penunjang kunci pengayaan, enggak perlu ya. Kemarin itu kan kita hanya latihan saja. Ya kan? Kita hanya latihan saja. Jadi istilahnya kalau untuk latihan ya bolehlah gitu loh ya. Nah, gitu. Baik, nah kemudian untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu tolong kalau memang HP-nya bisa di-refresh kalau misalnya enggak pas dengan apa yang saya sampaikan ya. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu ada yang pola ABCD, misalnya setelah pembelajaran selesai, siswa dapat A1 menyebutkan bla bla bla, 2 menjelaskan bla bla bla, itu pakai pola ABCD ya. Tapi sesuai Permendikbud nomor 22, sebenarnya Bapak Ibu saat ini yang tren disarankan untuk penulisan tujuan pembelajaran disuruh pakai dalam bentuk deskripsi dengan memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi untuk tujuan pembelajaran yang di atas ini Bapak Ibu, nah ini sudah bagus, cuma sikap sosialnya yang belum muncul. Nah yang bawah ini, yang gambar tersenyum ini, nah ini baru melalui discovery-nya muncul, siswa dapat apa muncul, ya memiliki sikap kritis, cermat, tanggung jawab, sikap sosialnya juga muncul. Nah, itu akan lebih sempurna Bapak Ibu. Ingat ya, deskripsi itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan usahakan muncul. Bapak Ibu sekalian, nah ini sekarang Bapak Ibu di dalam memilih model, kalau Bapak Ibu memilih model yang wajib dalam artian yang direkom K13 yaitu project based learning, discovery learning, problem based learning. Nah, kalau di kiri, di sebelah kiri ini Bapak Ibu memilih model itu, di kanan itu Bapak Ibu silakan tuliskan sintaknya. Sintaknya apa, kemudian kegiatannya apa. Jadi 5M sudah tidak muncul lagi. 5M itu nanti akan muncul secara include, udah otomatis Bapak Ibu sekalian. Karena tahap-tahap discovery itu pada hakikatnya itu adalah 5M Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian termasuk ini juga nulis discovery tapi sintak discovery tidak muncul. Nuliskan problem based learning tapi sintak problem based tidak muncul. Nah, ini sama, ini nuliskan discovery, sintak discovery tidak muncul. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini, nah ini yang benar. Kalau Bapak Ibu nuliskan discovery, nah tolong nanti di dalamnya muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, ini stimulation, problem statement, data collection. Nah, ini adalah sintak model yang Bapak Ibu pilih. Baru di sebelah kanannya kegiatannya. Di stimulation itu ngapain, di problem statement itu ngapain. Nah, itu silakan ditulis. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, kegiatan yang di masing-masing sintak ini pada hakikatnya merupakan 5M. Tapi 5M-nya tidak usah lagi ditulis, mengamati, menanya tidak usah ditulis, tidak perlu dilihatkan. Tapi itu sudah include masuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mengamati itu di mana Pak? Di stimulasi, itu kan sudah muncul. Nah, artinya gitu. Ya, misalnya menanyakan, itu kan di problem statement. Nah, kan gitu. Ya. Nah, seperti ini juga bisa Bapak Ibu ya. Di sini memilih discovery learning. Tapi untuk yang di kiri ini tidak perlu ditulis stimulasi identifikasi masalah pengumuman data, nggak perlu ditulis ya. Bapak Ibu cukup model pembelajaran titik 2 discovery learning gitu aja. Nanti isinya di mana? Di sebelah kanannya. Fase 1 stimulasi, kegiatannya apa? Fase 2 problem statement, kegiatannya apa, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau memilih
3 model wajib yang direkom, yang kalau memilih project discovery learning ya nanti di intinya sintak discovery harus muncul dan seterusnya. Nah, kecuali yang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memilih model yang sunnah mu'akkad, yang picture and picture, nambah head together, nah itu baru Bapak Ibu bisa ATM combine seperti ini. Misalnya ya, nah ini Bapak Ibu milih model group to group exchange. Nah di sini sebenarnya ada langkah-langkah group to group exchange, tapi Bapak Ibu bisa pisahkan juga, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah sampai mengkomunikasikan. Nah, tapi isi di kanannya ini adalah langkah-langkah punyanya group to group exchange. Nah, ini bisa ya. Atau seperti gambar bawahnya, nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih model think, pair, and share. Nah, boleh. Sebenarnya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi kalau tidak ditulis juga tidak apa. Langsung di kanannya ini Bapak Ibu tulis langkah-langkah model yang Bapak Ibu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu pisahkan seperti ini, mengamatinya apa? Ya kan? Menanyanya apa? Ya kan? Mengumpulkan informasinya apa? Nah, di sini misalnya mengamati ada ini tahap think. Ya, kemudian anak suruh menanya. Kemudian mengumpulkan informasi, ini tahap pair. Kemudian mengolah informasi sampai mengkomunikasikan itu tahap share. Nah, ini bagus. Boleh. Kalau yang ini dikombin boleh Bapak Ibu, ya. Nah, begitu. Nah, ini sekali lagi ya, nanti model gini nanti silakan lihat di model sunnah mu'akkad yang kemarin udah saya pasang di e-learningnya, ya. Ini bisa dikombin. Nah, atau boleh seperti ini Bapak Ibu. Cukup ditulis seperti ini. Menanya, mengamati, mengolah, mengumpulkan, tidak perlu ditulis, tidak apa juga. Misalnya ini model pembelajaran window shopping. Nah, Bapak Ibu di kanannya tuliskan, ini adalah langkah-langkah dari model Windows shopping. Kalau di misalnya ya, guru secara kelompok siswa mengerjakan soal ini nih dalam kurung, misalnya mengumpulkan informasi, boleh dikasih tanda kurung ya. Misalnya kemudian siswa sebagai penjaga toko dan seterusnya, ini namanya mengolah informasi misalnya boleh ya. Jadi sekali lagi antara model kiri yang ditulis dengan yang di kanan harus nyambung. Jangan jaka sembung makan permen. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu jaka sembung makan permen? Enggak nyambung, men. Enggak nyambung, men, gitu. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada lagi saya ingatkan penulisan integrasi RPP. Bapak Ibu kita kemarin di dalam RPP kita harus bisa kita integrasikan ada 4 hal. Apa saja itu Bapak Ibu? Halo? Mas Ali bisa di-unmute Mas Ali, di-mute. Apa saja Bapak Ibu? Berpikir kritis. Berpikir kritis itu termasuk apa namanya? Keterampilan abad 21. Kemudian 21. Apalagi Bapak Ibu? Kolaborasi, komunikasi. Termasuk itu abad 21. komunikasi, Pak. Abad 21. Apalagi? Keterampilan Pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Kemudian hot, baru Literasi. literasi. Nah, nih seperti ini contoh. Nah, nih misalnya ya, nah, ini ada dalam kurung di pembelajaran dibuka dengan salam bla bla bla. Dalam kurung penguatan pendidikan karakter, boleh ya. Kebiasaan siswa membaca buku pegangan siswa sesuai konten materi dalam kurung literasi dasar. Di kegiatan itu juga begitu. Bla 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 dalam kurung collaboration dan communication. Ditulis bla 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 dalam kurung critical thinking. Nah, ini bagus, boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi
integrasi 4 hal itu dikasih tanda dalam kurung. Nah, itu bagus, boleh ya. Nah, gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan integrasi yang lain, misalnya hot, karakter, nah gitu boleh ditambahkan. Baik, lanjut ke penilaian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tolong kalau memilih penilaian, tolong diukur ya. Jangan terlalu sama sekali tidak ada penilaian, atau juga Bapak Ibu terlalu banyak mengambil jenis penilaian. Seperti ini, spiritual iya, sosial iya, pengetahuan iya, keterampilan iya. Semuanya diambil. Ini secara logika sangat berat Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan disesuaikan. Ya, kemarin kita sepakati minimal 1, manis 2, maksimal 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gitu. Nah, ya. Kemudian untuk penulisan, nah ini masih ada ya. Jadi Bapak Ibu menuliskan ranahnya apa, tekniknya apa, bentuk instrumennya apa, silakan dilihat lagi di videonya atau di PowerPoint-nya ya. Nah, ini contoh yang masih kurang pas. Ya. Nah, ini yang berikutnya ini betul, tapi Bapak Ibu ada nuliskan teknik, ranah, teknik, bentuknya udah betul, tapi di lampirannya tidak ada. Dia juga kurang pas. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa yang saya lihat, Bapak Ibu masih memakai rubrik ataupun istilah-istilah terminologi Permendikbud nomor 104. Bapak Ibu, sekarang ini sudah berlaku untuk penilaian, berlaku Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu perhatikan, ditolong dibaca. Ini Bapak Ibu sekalian, di pasal 15 di Permendikbud 23 itu, tolong bisa dibaca Ibu Kak Ros. Ya, Pak. Tolong dibaca yang di layar itu pasal 15. Baik. Pasal 15, dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong Bapak Ibu jadi ikuti panduan terbaru. Jangan pakai istilah atau rubrik permen yang sudah tidak berlaku. Nah, nih ya. Di permen sekarang ini tidak ada nilai angka di penilaian sikap Bapak Ibu ya. Nah, nanti lebih jelasnya dibaca lagi. Jadi kalau di 104 itu masih ada istilah apa itu modus, di 23 ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Nih, observasi pengetahuan. Ini adalah terminologi penilaian di Permen 104. Di 23 ini sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, silakan jangan pakai terminologi kata ataupun rubrik penilaian yang ada di dalam permen yang sudah tidak berlaku. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Nurman ada ini Pak Nurman. Ada, siap ada Pak. Pak Nurman itu RPP-nya sudah bagus. Kalau itu sebenarnya sudah 70 daring itu Pak Nurman. Kalau mau daring full, tolong di masing-masing sintak, baik di mengamati, di problem statement, kemudian pernyataan stimulan dan seterusnya itu kalau bisa dipasang linknya sekalian. Oh, baik. Ya, jadi linknya dipasang di masing-masing sintak.
Nah, sehingga dari atas, di pendahuluan, di inti, dan penutup itu semuanya link. Nah, begitu. Nah, jadi total kalau bisa, kalau memang daring ya daring sekalian. Kalau memang mau soft copy biasa ya soft copy biasa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang lain juga begitu ya. Nah, silakan. Kalau saya kalau daring masih agak bingung, Pak. Saya pilih yang RTP biasa aja di soft copy, nanti dilampirkan soft copy biasa aja ya, silahkan Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi secara umum seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki RPP Bapak Ibu. Nanti hasil perbaikin revisi atau kelengkapan RPP yang sudah Bapak Ibu perbaiki, tolong besok direpli kembali ke mata diklat RTL. RTL ini Bapak Ibu, kemarin kalau RPP Bapak Ibu kan itu untuk nilai di mata diklat penyusunan RPP. Nah, nanti untuk di RTL RPP ini ada nilai tersendiri Bapak Ibu sekalian, ya, ada nilai tersendiri. Dengan bobotnya 30%. Cukup besar Bapak Ibu sekalian, ya. Cukup besar. Nah, oke ya, jadi Bapak Ibu termasuk Pak Lalu Gufron ada ini. Pak Lalu Gufron ada? Ada Pak, ada. Pak Lalu Gufron ada? Ada Pak. Nah, Pak Lalu Gufron juga. Ayo kalau mau link ya link sekalian, mau daring sekalian. Masa anak muda nih harus bikin daring kalau bisa. Oke. Ya. Pak Gufron instrumennya yang belum. Bu Ros juga begitu. Bu Ros kalau memang mau daring dengan nambah link sekalian daring. Ya. Bu Ros juga gitu. Nah, jadi gitu. Mudah-mudahan ada yang daring, ada yang biasa, begitu ya. Sehingga nanti produk Bapak Ibu bisa bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, RPP kita, kalau sekiranya Bapak Ibu kayaknya tidak punya kreasi tersendiri, mending minimal pakai format RPP yang dari saya. Ya, dari saya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya kreasi sendiri, silahkan Bapak Ibu ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kita sepakat untuk format atau sistematika RPP kita, usahakan apa itu KD dan indikator masuk. Walaupun memang di SE 14 itu hanya tujuan, kegiatan, dan penilaian. Tapi ingat, kan kita ada sistem akreditasi sekolah yang menuntut RPP itu harus lengkap. Begitu Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, saya kira itulah kira-kira review mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam RPP Bapak Ibu. Nah, masih ada waktu ya Bapak Ibu, silahkan nanti diperbaiki. Memang Bapak Ibu ya, kita semuanya sibuk. Kita berpacu dengan waktu ini ya. Nah, tapi katanya kita diburu-buru kayak dikejar pacar saja. Kata Bu, apa kemarin? Ya. Ya. Dikejar mantan. Oh iya, dikejar mantan. Itu. Ya, silakan. Kita pakai the power of kepepet ya Bapak Ibu ya. Dengan tetap mengindahkan aturan-aturan yang ada. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti, untuk acara besok sudah saya share di menu e-learningnya, silakan dipelajari dengan baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya silakan acungkan tangan dan langsung bertanya saja. Saya soalnya pakai HP agak susah Bapak Ibu. Pak Sarifudin silakan. Pak Sarifudin Baris. Ya silakan Pak Sarifudin. Ini Pak Haris terkait dengan penilaian pembelajaran di saya Pak. Kan kebetulan yang saya tadi itu sudah saya lihat di bahan ajar yang dikirim Pak Haris kemarin. Jadi saya ikutin di panduan penilaian pembelajaran tahun 2017 itu Pak, ada yang revisi. Kira-kira di bagian mana itu Pak, biar saya langsung koreksi langsung Pak. Oke. Kalau punya Pak Sarifudin itu bukan masalah benar atau salahnya.
Tapi Pak Sarifudin mengambil jenis penilaiannya terlalu banyak. Semuanya diambil. Sikap diambil 2. Pengetahuan diambil 2. Keterampilan diambil 2. Itu terlalu banyak. Mustahil itu Pak Sarifudin. Jadi yang logis sajalah. Ambil minimal 1, manis 2, maksimal 3 saja. Oke? Berarti tetap ada perwakilan Pak ya, satu-satu. Ya itu tadi. Silakan 1 itu mau observasi saja. 2 misalnya observasi dengan tes. Kalau 3 ya sikapnya observasi, pengetahuannya lisan, keterampilannya unjuk kerja. Nah, jadi silakan disesuaikan ya. Nggih, Pak. Ya, Terima oke. kasih Pak Haris. Terima kasih. Oke. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Pak Sakti nih. Ya, silakan langsung saja. Ya, mau nanya mengenai tugas kita itu Pak di form RTL itu, ya rencana tindak lanjut itu, yang paling bawah, kalimat paling bawah itu masih ada lanjutannya atau di sana akan terlampir RPP kita itu Pak? Apa itu? Pokoknya Yang- Bapak Ibu nanti bikin RPP lengkap dengan lampirannya. Lampiran yang wajib adalah instrumen penilaian, lampiran yang sunnah muakkad adalah LKS-nya. Semuanya dilampirkan. Kalau mau nulis dalam bentuk soft copy biasa. Tapi kalau dalam bentuk link juga boleh. Gimana? Ya, memang ini tidak ada lanjutannya ya, sudah selesai tinggal ditandatangani gitu ya. Iya. Oh ya, karena di sana ada berikut ini, jadi saya pikir mungkin masih ada lanjutannya. Berikut ini itu di halaman 2 Bapak Ibu. Jadi di RTL itu halaman 1 itu adalah form rencana tindak lanjut yang itu harus Bapak Ibu tanda tangani. Halaman kedua itu adalah lampiran RPP-nya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Saya Pak Nurul Apriani. Ya, langsung aja Ibu. Ya, Ibu mau Nurul bertanya. tugasnya ada Sudah? beberapa yang belum terkirim loh. Oh iya Pak. Tadi sudah Ya, apa saya yang mau japri Pak. ditanyakan? Ini yang mau saya tanyakan tadi Bapak di awal sampaikan kalau tidak bisa dipisah. Nah, apakah maksudnya sintaknya itu tidak dipisah jadi 1 kali pertemuan atau sintaknya itu dipisah beberapa kali pertemuan? Bagaimana yang ininya Pak, yang benarnya? Loh, kalau bisa kita ngambil model itu utuh untuk 1 kali pertemuan, Ibu. Kecuali yang project based learning. Project based learning itu bisa memang kalau project based learning itu harus 2 kali, 3 kali pertemuan. Kalau hanya 1 kali pertemuan salah itu, ya. Jadi kalau untuk discovery, problem based yang lainnya itu usahakan dalam 1 kali pertemuan utuh. Ya, kecuali project based learning itu harus 2 kali atau 3 kali pertemuan. Oke? Siap Pak. Ya, oke. Silakan yang lain Bapak Ibu. Satu lagi Pak. Saya Langsung Pak. ya, langsung. Ya, langsung. Iya, ini Bu Nurul sebentar. Sedikit Pak. Di apa namanya di kegiatan inti itu kan di sebelah kanannya misalnya di sebelah kirinya kita taruhkan pendekatan saintifik. Kemudian modelnya itu adalah jigsaw gitu. Apa nanti yang kita deskripsikan langkah-langkahnya hanya modelnya saja, bukan di pendekatan? Ya, betul. Kalau di kirinya jigsaw, di kanannya harus langkah dari jigsaw. Bukan yang di pendekatan ya Pak? Bukan. Jadi pendekatannya itu nanti dalam kurung saja. Misalnya tulis dulu jigsaw-nya. Misalnya ya, jigsaw itu misalnya pembentukan kelompok. Nah, dalam kurung mengamati, terus apa? Jadi mengamati menanya itu hanya dalam kurung saja. Oke. Nah, jadi yang ditonjolkan langkah jigsaw-nya dulu. Ya, Adapun kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, oh ini yang mengamati, kasih tanda aja dalam kurung, ya. Oke. Oke. Ya Pak, makasih. Yo, yang lain silakan Bapak Ibu. Satu lagi Bu Rosati Pak. Yo. Tadi saya lihat di review itu keadaan saya di sana juga dikasih tanda tanya.
Itu Maksudnya anu apa Ibu? jadi tulisan indikator dari KD itu. Saya yang ditulis merah itu, Pak. Ya. Itu kesalahannya di mana yang itu, Pak? Yang mana? Ibu yang saya Yang nggak hafal ini tadi, punya siapa. yang direview tadi, yang ada indikator, kemudian di indikatornya itu ada kan kata KKU-nya itu berwarna merah itu, Pak. Oh, gitu. Nah, saya tidak tahu karena juga termasuk tanda tanya di sana. Saya kan ngambil KKU itu terdiri dari indikator pendukung, Kang. Kemudian Ya, indikator. oke, nanti Japri aja. Saya Oh, ini iya. pakai HP nggak bisa anu tuh ya. Ya, Nah, Pak. nanti biar lebat Japri aja. Ini, Yang lain Bapak Ibu? sedikit lagi, Pak. Ya. Kemarin kan kita diminta untuk mengusahakan RPP itu 1 lembar. Nanti di RTS ini karena mungkin ada tambahannya, berarti tidak harus 1 lembar lagi dong. Ya, tidak harus 1 lembar. Jadi kalau bisa halaman utama RPP itu 1 lembar kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya terus aja. Jadi Bapak Ibu 1 lembar itu tidak wajib ya. Boleh 1 lembar, tapi tidak harus 1 lembar. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, gimana Pak? Ya enggak apa, silahkan Bapak Ibu. Ya. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut. Lanjut. Pas Bapak Ibu? Pas? Ya. Oke, kalau pas Bapak Ibu sekalian, pesan saya ini kita sudah mendekati selesai diklat kita. Jadi pesan saya, Bapak Ibu yang merasa belum ngumpul tugas, tolong sementara japri saya dulu biar saya cek dulu. Kemudian Bapak Ibu tolong videonya dituntaskan ya, itu wajib. Ya, kemudian berikutnya adalah RPP, tolong dari hasil review Bapak Ibu perhatikan, tolong diperbaiki ya. Kemudian nanti sambil Bapak Ibu tolong Bapak Ibu kunjungi lamannya portal Kemdikbud, yaitu tolong ditulis ya, tulis guru berbagi. Tolong nanti kunjungi laman Kemdikbud, guru berbagi. Coba Bapak Ibu lihat-lihat di sana. Nanti kita ending kita RPP Bapak Ibu nanti kita akan upload ke sana ya. Guru berbagi. Ya, saya kira gitu. Prinsipnya Bapak Ibu, saya akan bantu Bapak Ibu. Yang penting ada itikat Bapak Ibu untuk kalau ada kurang tugas tolong itikat baik nyetor. Kalau ada yang belum ujian ada itikat baik, Pak, saya mau nyusul, saya layani. Jadi prinsipnya saya akan bantu Bapak Ibu, ya. Saya tidak akan misalnya tega Bapak Ibu, oh ini belum ngumpul tugas langsung saya kosongkan. Oh ini belum ujian saya kosongkan. Saya nggak akan gitu. Jadi saya masih ada kasih kesempatan Bapak Ibu untuk yang misalnya 1, 2 belum ngumpul tugas atau ujian. Nanti tolong japri saya ya. Oke? Oke, pas Bapak Ibu? Pas, Pak. Cukup? Ya, kalau pas waktu saya kembalikan ke Mas Ali, silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktu yang disampaikan. Jadi begitu teman-teman, Ibu-Ibu semuanya. Jadi apa yang disampaikan Pak Aris siap melayani Bapak Ibu sampai teler ini Pak Aris. Jadi silakan. Jadi yang ujian yang belum, monggo masih terbuka. Ini jarang-jarang Pak Aris seperti ini. Biasanya beliau itu mohon maaf agak saklek, apalagi jika dilihat yang tatap muka itu harus hari ini, apalagi di DWK itu. Kami sering masih dibuka, monggo. Jadi teman-teman yang belum silakan di Japri Pak Aris, kemudian mungkin bisa dibuka tutupan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan menjadi amal ibadah yang baik bagi kita semua. Saya kira demikian. Pak Natsir baru muncul. Baru sekali Pak, mohon maaf Pak Ali. Ini sudah kita tutup Pak Natsir, mohon maaf. Gak apa-apa. Mohon maaf Pak Ali. Bisa tanya teman-teman Pak Jadi, yang lambat siapa itu? Oh siap, nanti sudah ada catatan saya Pak Aris. Jadi begini prinsipnya teman-teman. Jadi kita kan juga nggak bisa memantau Bapak Ibu semuanya ketika hadir. Yang penting Bapak itu nongol di sini di Zoom meeting ini, walaupun nanti Bapak Ibu mohon maaf ngopi di kampung atau di rumah, monggo silakan. Yang jelas rekodnya kami Bapak Ibu itu ada di sini gitu loh.
Jadi walaupun nggak ada video ya sebenarnya sih nggak boleh juga gitu. Tapi ya daripada tidak hadir sama sekali mendingan Bapak Ibu seperti itu. Ya, siap Pak Ali, siap Pak Ali. Seperti itu. Kalau bisa Pak diklatnya langsung ke BDK. Oh siap Bu Nurul, Insya Allah. Kalau sudah ada Ya, pandemi sudah mudah-mudahan berlalu. COVID cepat berlalu, Ibu. Ya kalau Amin. gini Insyaallah, susah insyaallah. soalnya banyak Iya. aktivitas nggak fokus. Iya betul. Jadi memang ya di sela-sela tugas kita harus dikit-dikit memang fokusnya agak berbeda dan agak kurang. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Nggih. Mohon maaf segala kekurangan. Langsung kita close. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, Saya close ya. mohon izin live Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Ya, ya. Siap. Assalamualaikum.